Shalom saudaraku, kembali lagi bersama dengan saya penginjil Yudi Yonatan. Saat ini kita sedang mengikuti acara orang Kristen, sedang menjelaskan keimanannya. Saudaraku, memilih sebuah keyakinan atau agama atau kepercayaan tertentu merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Setiap orang itu berhak menentukan pilihannya, keyakinannya masing-masing tanpa paksaan atau tekanan-tekanan yang mengharuskan seseorang memilih agama atau kepercayaan tertentu. Meskipun ada beragam motivasi orang dalam hal ini, namun sudah seharusnya setiap orang itu menghargai pilihan agama atau kepercayaan orang lain. Sekalipun bisa berbeda, tapi bukan berarti kita menjadikan perbedaan itu sebagai sekat-sekat dalam kita berhubungan sebagai sahabat atau saudara. Nah, kali ini pertanyaan yang akan kita bahas adalah, apakah Yesus Kristus pernah mengajak orang-orang untuk memeluk agama Kristen? Apakah ada kalimat ajakan dari Yesus sendiri di mana Yesus mengucapkan kalimat untuk mengajak orang menjadi Kristen? Nah, saudaraku, sebelum kita membahas pertanyaan ini, maka kita perlu terlebih dahulu memahami apa artinya Kristen atau kekristenan itu. Saudaraku, secara sederhana, Kristen sendiri mempunyai makna sebagai orang-orang yang mengikuti atau menjadi pengikut Kristus. Dengan kata lain, orang-orang yang mengikuti atau menjadi pengikut Yesus Kristus, di mana mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka mengikuti segala apa yang sudah Yesus Kristus ajarkan dan teladankan bagi mereka, maka orang-orang seperti inilah disebut sebagai Kristen. Nah, hal ini sesuai dengan catatan Alkitab menurut Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai dengan 30, di mana dikisahkan setelah Stefanus mati martir dan begitu banyak timbul penganiayaan terhadap para rasul, para murid Yesus dan semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, karena pemberitaan Injil keselamatan tentang Yesus Kristus dan iman mereka, maka mereka menyebar ke beberapa tempat atau kota. Nah, meskipun pemberitaan Injil mula-mula hanya ditujukan kepada orang-orang Yahudi, namun ada juga ternyata beberapa orang dari orang Sifrus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan mereka menjadi percaya. Mereka juga memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dikatakan tangan Tuhan itu menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nah, setelah kejadian itu, orang-orang percaya yang ada di Yerusalem, ketika mereka mendengar berita itu, mereka mengutus Barnabas ke Antioquia. Nah, Barnabas dengan sungguh-sungguh menasehati orang-orang percaya di Antioquia untuk tetap mereka setia kepada Tuhan. Nah, setelah itu Barnabas pergi ke Tarsus dan mengajak Saulus, dulu seorang yang sangat membenci para pengikut Yesus, namun hatinya sudah dijamah oleh Tuhan Yesus sehingga bisa bertobat dan percaya, bahkan mau memberitakan kabar baik tentang Yesus sebagai Tuhan yang mengampuni dosa umat manusia. Nah, kemudian Barnabas mengajak Paulus bersama-sama mengajar orang-orang percaya yang baru yang ada di Antioquia. Nah, Alkitab mencatat mereka tinggal bersama-sama dengan kumpulan orang-orang itu. Di Antioquia inilah untuk pertama kalinya mereka disebut Kristen. Jadi sejak awal, istilah Kristen adalah sebutan untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mengikuti teladan ajaran dari para rasul, di mana para rasul sendiri
memberitakan tentang siapa Yesus, apa yang ia ajarkan dan teladankan. Jadi istilah Kristen sendiri sejak awal memang sebuah istilah yang ditujukan kepada orang-orang yang menjadi pengikut Yesus Kristus. Mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan mereka mengikuti ajaran dan teladan dari Yesus. Nah, dengan pemahaman yang demikian, kita kembali lagi ke pertanyaan awal. Apakah Yesus Kristus pernah mengajak orang untuk menjadi Kristen atau tidak? Jika jawaban yang diminta adalah kalimat yang persis, misalnya kata Yesus ya, ayo jadilah Kristen. Jelas, tidak ada kalimat yang demikian dalam catatan kitab-kitab Injil. Namun sekali lagi, Kristen sendiri artinya orang-orang yang menjadi pengikut Yesus Kristus. Maka kalimat pertanyaan yang sama, apakah Yesus pernah mengajak orang untuk menjadi pengikutnya atau Kristen? Saudaraku, ajakan dari Yesus Kristus untuk menjadi pengikutnya atau Kristen bergema di sepanjang pelayanannya, dan hal ini memang sangat penting sekali. Bahkan dijelaskan syarat-syarat penting bagaimana jika seseorang oleh dorongan Roh Kudus mau sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus atau Kristen. Dalam catatan kitab Injil Lukas pasal 9 ayat 23 dijelaskan. Katanya, di sini kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, menjadi Kristen atau menjadi pengikut Yesus Kristus, ia harus menyangkal dirinya. Artinya hidupnya bukan lagi dipakai untuk kesenangan pribadi atau dunia, tapi hidupnya dipakai untuk mencari apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Hidupnya sudah diserahkan kepada Yesus untuk melakukan kehendaknya. Kemudian dikatakan memikul salibnya setiap hari. Artinya kerelaan untuk menderita karena iman kepada Yesus. Dan barulah mengikut Dia atau menjadi Kristen atau menjadi pengikut Yesus Kristus. Saudaraku, di sini Yesus sendiri menjelaskan bahwa untuk menjadi pengikut Yesus Kristus atau Kristen tidak sekedar menjadi pemeluk dari agama Kristen atau berKTP-kan agama Kristen. Bukan, saudaraku. Namun menjadi Kristen, pengikut Yesus adalah sebuah kerelaan untuk menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan menjadi pengikut Kristus. Jadi, saudaraku, melalui penjelasan ini, kita memahami bahwa Alkitab, khususnya kitab-kitab Injil yang menceritakan kisah pelayanan Yesus di dunia, sangat jelas menyebutkan bahwa Yesus Kristus mengajak orang-orang pada waktu itu untuk menjadi pengikutnya atau menjadi Kristen. Saudaraku, ajakan ini adalah ajakan yang sangat penting sekali. Ajakan ini bukan sekedar ajakan untuk memeluk agama Kristen, bukan, saudaraku. Ajakan ini lebih kepada respon kita atas kasih karunia keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia menerima pengampunan dosa dan jaminan hidup yang kekal. Oleh karena kasih-Nya yang sangat besar, maka sekarang kita mau percaya dan mengikut apa yang sudah Tuhan Yesus teladankan kepada kita. Saudaraku, sekian penjelasan singkat dari saya. Semoga dapat memberikan pemahaman yang jelas. Apabila ada pertanyaan, silahkan saudara menuliskan di kolom komentar di bawah dan kita akan mendiskusikannya bersama. Saya penginjil Yudi Yonatan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.